Dan kini saatnya kita melihat arus mudik di kawasan Cikampek dan juga di sekitarnya. Kita pantau arus mudik hari ini. Sudah ada rekan kita seperti apa hari ini tindak kondisi jalanan. Apakah memang sudah lancar? Ada Iqbal Kiarso di Cikampek, Jawa Barat dan Mardika Utama. Kita ke Iqbal terlebih dahulu. Ya Iqbal, bagaimana dengan kondisi tol Cikampek? Kalau saya lihat di belakang Anda sudah ramai. Apakah ini imbas dengan nanti akan diberlakukan one way dan juga ganjil genap? Silakan dengan laporan Anda Iqbal. Ya, selamat pagi Yudi. Memang betul sekali, memang ini adalah imbas kepadatan ini merupakan imbas dari nantinya akan diberlakukan one way dan juga ganjil genap yang nantinya akan berlaku pada sore hari. Dan untuk saat ini memang kepadatan terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek di tempat saya melaporkan ini yaitu kilometer 48. Selain dengan adanya imbas bahwa adanya nanti rekayasa lalu lintas yaitu one way dan juga ganjil genap, ini kepadatan juga terjadi karena adanya pertemuan antara jalan layang tol elevated MBZ dan juga di tol Jakarta Cikampek bawah kilometer 47. Dan bisa saya sampaikan Yudi bahwa memang tadi pagi kontraflow sempat diberlakukan imbas adanya jumlah kendaraan yang begitu meningkat sejak pagi tadi dan ganjil maksud kami dan kontraflow tadi diberlakukan sejak pukul 5 pagi dan itu kondisinya memang dilakukan secara situasional jika nantinya kondisi lalu lintas atau kondisi kendaraan di arus mudik ini terus bertambah. Dan untuk saat ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa sistem one way ataupun ganjil genap yang nantinya akan diberlakukan pukul 5 sore akan berlaku mulai pukul 5 sore hingga pukul 12 malam, di mana nantinya akan berlaku mulai dari kilometer 47 hingga ke gerbang tol Kalikangkung di 414. Yudi. Baik Iqbal, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Cikampek. Kita beralih ke Mardika Utama di Jakarta. Dika, Jakarta sepertinya mulai lengang ya pagi hari ini. Tetapi saya melihat di belakang Anda ada barikade. Nah, bisa Anda ceritakan sebenarnya di belakang ini adalah kebijakan apa yang akan diberlakukan dan bagaimana dengan arus keluar dari Jakarta menuju ke sejumlah titik di Pulau Jawa? Ya, selamat pagi Yuda. Saya berada di kilometer 10 ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di depan akses masuk menuju ruas tol layang MBZ di tol Cikampek ini. Dan sejak pukul 8 pagi tadi, ruas tol layang ini ditutup aksesnya sehingga kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol Trans Jawa, menuju Jawa Tengah ataupun juga menuju Bandung via tol Kalihurip Utama diarahkan menggunakan jalur bawah dari ruas tol Jakarta Cikampek ini. Ini adalah salah satu rekayasa yang dilakukan secara bersamaan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga yang tadi seperti dilaporkan rekan saya Iqbal yang tengah melakukan kontraflow di kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Hal ini pun juga dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang tengah terjadi di sana. Jadi tidak ada kendaraan yang terlalu menumpuk di ruas tol layang untuk kemudian turun dan menjadi salah satu titik kemacetan di kilometer 47 dan juga 48 ruas tol Cikampek ini. Dan memang betul bahwa pada pagi hari ini kendaraan dari arah Jakarta tampaknya sudah semakin banyak, jumlahnya sudah semakin meningkat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dan ini mengindikasikan bahwa banyak pemudik dari arah Jakarta atau dari arah Jabotabek yang akan meninggalkan Jakarta lebih awal. Karena pada sore hari nanti sudah akan dilakukan sistem ganjil genap dan juga sistem satu arah yang dilakukan secara bersamaan mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek sampai dengan gerbang tol Kalikangkung di ruas tol Batang Semarang kilometer 414. Jadi memang dari hasil wawancara saya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin di stasiun Pasar Senen, pemerintah menyatakan akan tetap memperlakukan sistem ganjil genap dan juga one way atau satu arah mulai hari ini sore hari nanti untuk meminimalisasi adanya kepadatan arus lalu lintas. Jadi diharapkan bagi para pengguna jalan baik dari arah Jakarta yang akan meninggalkan ibu kota menuju ke kampung halaman berangkat lebih awal ataupun terutama khususnya bagi mereka yang nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal genap hari ini yaitu tanggal 28 April 2022 atau 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara dari arah sebaliknya, bagi mereka yang akan menuju ke Jakarta diharapkan juga berangkat lebih awal hari ini atau saat jeda tidak diberlakukannya sistem ganjil genap mulai pukul 24.00 nanti sampai dengan pukul 7 keesokan harinya. Dan berdasarkan data dari jasa marga yang saya terima sejak H-10
sampai H-6 2 hari yang lalu sebanyak 762.000 kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek dan sebanyak 47,9% diantaranya atau sekitar 365.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek via tol Cikampek ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah via tol Trans Jawa ataupun juga menuju ke Bandung dengan menggunakan akses dari tol Kalihurip Utama. Kembali ke Anda. Ya, Dika, saya sedikit ingin bertanya mengenai warga yang tetap berkeinginan untuk mudik meskipun hari ini adalah tanggal genap. Jika kendaraan mereka adalah ganjil, mereka pasti akan memilih untuk jalur di luar tol. Apakah pihak kepolisian sudah mengantisipasi terjadinya kepadatan arus kendaraan di luar jalan tol imbas dari kebijakan ganjil genap ini? Ya, tentu saja pihak kepolisian juga sudah menyiapkan skema-skema terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di jalur arteri untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor plat hari ini atau dengan tanggal hari ini di ruas arteri seperti di kawasan Kalimalang misalkan atau di kawasan Karawang. Juga disiapkan skema-skema yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Namun disarankan dari hasil wawancara saya kemarin dengan Budi Karya Sumadi, pemudik berangkat sesuai dengan skema yang sudah ditentukan. Untuk kendaraan yang bernomor polisi genap diarahkan berangkat hari ini sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada sistem satu arah nanti mulai pukul 17.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Karena untuk di jalur arteri sendiri tentunya akan menjadi lebih padat situasi arus lalu lintasnya karena di sana juga tentunya akan bersinggungan dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor ataupun juga dengan warga lokal yang masih beraktivitas atau tidak pulang kampung ke kampung halamannya. Kembali ke Anda. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sementara tadi ada Iqbal Kiarso dari Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.